Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Hidayat dari program studi neuropsikologi. Saya di sini akan menjelaskan tugas pertama saya yang berjudul Bangga Berbahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, saya merasa bangga dapat menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Sejak kecil saya diajarkan bagaimana cara kita menggunakan bahasa yang baik, dan sebagai generasi muda saya wajib memperdalam kembali bahasa Indonesia dengan kreatif dan sesuai dengan kaidah PUEBI. Tugas yang kedua adalah perbedaan kalimat efektif dan tidak efektif. Di tugas kedua ini saya belajar perbedaan kalimat efektif dan tidak efektif. Tujuannya agar pesan mudah dipahami, makna yang jelas, berkomunikasi secara efisien, dan meningkatkan kualitas tulisan kita. Di sini ada literasi digital. Di literasi digital ini saya belajar agar lebih cerdas dan berhati-hati di era digital, karena di era digital ini banyak sekali penipuan online, menyebarkan hoax dan menyebarkan identitas kita. Pembelajaran yang paling utama di sini adalah kita harus lebih kritis dalam menanggapi informasi yang diberikan oleh orang lain, agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Tugas keempat, review jurnal. Di sini saya menggunakan artikel yang berjudul Penghayatan Tokoh Perempuan Terhadap Nilai Ketuhanan dalam cerpen karya Peranakan Tionghoa Indonesia periode 1930 sampai dengan 1960. Artikel ini mengkaji perpaduan antara sastra, nilai religius, dan peran perempuan yang memberikan perspektif mendalam mengenai penghayatan ketuhanan dalam konteks budaya dan sejarah tertentu. Tugas kelima yaitu lamaran dan CV. Di tugas kelima ini, lamaran dan surat riwayat hidup sangat penting sekali, karena kita melamar sebuah pekerjaan yang menjadi kan itu semua penentu di dalam dunia kerja. Karena di surat riwayat hidup juga menjelaskan deskripsi seperti identitas dan skill yang kita miliki ini sangat mempengaruhi kita dalam diterima dan tidaknya di sebuah perusahaan yang kita inginkan. Tugas keenam, peran kesehatan mental terhadap produktivitas akademik siswa di era digital. Peran kesehatan mental ini secara langsung berkaitan dengan psikologi, karena hal tersebut bisa mempengaruhi perilaku dan emosi seseorang. Dengan adanya mahasiswa di era digital ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi tekanan akademik dan penggunaan teknologi yang intensif. Sangat penting bagi kesehatan mental. Pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital.
Dari keterampilan dan pemahaman saya selama mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia ini, saya mendapatkan pemahaman dan keterampilan yang baru dalam dunia akademik. Saya menyadari bahwa kemampuan berbahasa Indonesia yang baik tidak hanya penting untuk tugas kuliah saja, tetapi sangat diperlukan di dalam dunia pekerjaan, terutama di dalam dunia pelayanan. Tantangan saya selama mengikuti perkuliahan ini yaitu mengatur waktu, memanajemen waktu dengan baik antara bekerja dengan kuliah. Bagaimana kita harus konsisten dengan kuliahnya, dengan pekerjaannya, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Manfaat pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir analitis, terutama dalam mereview artikel ilmiah. Hal ini membantu saya dalam mengidentifikasi suatu gagasan utama, menyampaikan pendapat secara objektif dan sistematis. Selain itu, membantu saya juga dalam menyaring informasi dan kesalahan pemahaman. Rencana pengembangan diri kedepannya yaitu ingin terus belajar bahasa Indonesia yang baik dan meningkatkan akademik, keterampilan bahasa, serta kesiapan di dunia kerja. Saya akan berusaha terus menerapkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam setiap penulisan, laporan, maupun komunikasi formal agar pesan yang disampaikan lebih jelas dan efektif. Begitu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.